Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Seperti kata pepatah, musuh paling berbahaya adalah musuh yang tak terlihat, atau dengan kata lain, musuh dalam selimut. Tapi bagaimana jika analogi musuh tak terlihat adalah sosok entitas yang memang benar-benar tanpa wujud yang bisa membunuhmu jika kamu membuka mata, seperti sosok musuh dalam cerita film Bird Box ini. So, stay with me. Opening scene diperlihatkan seekor betina yang sedang membriefing kedua bocah ini karena mereka akan segera melakukan perjalanan jauh demi untuk bertahan hidup. Betina yang bernama Mallory ini memberi peringatan pada kedua bocah ini untuk tidak membuka penutup matanya saat dalam perjalanan nanti. Sebab jika sampai mereka membuka penutup mata, maka sosok entitas misterius bakal membunuhnya. Mallory pun tak lupa membawa burung kenarinya dan dimasukkan ke dalam kotak sebagai detektor alami untuk mendeteksi kemunculan sosok misterius jika muncul di dekatnya. Perjalanan jauh pun segera mereka tempuh menaiki benda berjenis kelamin perahu ini dan menyusuri bentangan arus sungai dingin ini. 5 tahun sebelumnya, diperlihatkanlah sosok Mallory yang seorang seniman ini. Dirinya kini sedang hamil 9 bulan tanpa suami karena dirinya sering gonta-ganti mencolokkan berbagai merek flash disk dalam lubang USB-nya. Bersama Jessica sang kakak, mereka berdua tinggal di rumah ini. Terdengarlah kabar dari berbagai stasiun televisi bahwa hari ini terjadi bunuh diri massal di Rumania hingga menyebar ke Rusia yang dampaknya lebih berbahaya dari COVID-19. Tepat pada hari Selasa pahing ini, Mallory pergi ke rumah sehat untuk memeriksakan kandungannya ditemani Jessica. Di lorong dirinya memperhatikan seekor betina yang sangat sumringah karena mendapatkan telepon dari pacarnya. Dokter Lapan pun men-USG perutnya Mallory. Setelah pengecekan selesai, alangkah terkejutnya Mallory saat ia melihat perempuan tadi yang dengan enjoynya menjedot-jedotkan endasnya di kaca hingga berdarah-darah. Mallory pun menyadari satu hal, kalau wabah bunuh diri massal di Rusia kini sudah menyatroni kotanya. Perlahan tapi pasti situasi chaos pun mulai terasa di kota ini. Satu persatu orang-orang di kota ini mulai menjadi gendeng dan bertingkah tidak wajar. Saat Mallory mengambilkan ponselnya Jessica yang berdering di jok belakang, tiba-tiba mata Jessica jadi menangis karena melihat sesuatu yang bahkan Mallory sendiri tidak tahu apa yang sedang dilihat Jessica saat ini. Secara spontan, Jessica pun juga ikut-ikutan jadi gendeng layaknya orang-orang ini, dan dia pun menabrakkan mobilnya hingga terbang ke udara, kemudian si mobil terlentang di aspal. Jessica yang masih dalam mode gendeng malah bunuh ke diri dengan cara seperti ini. Yang dari Kediri, ayo lek and sabretnya dong. Situasi semakin tak terkendali, orang-orang berlarian, kendaraan pun saling berciuman. Mallory pun terbawa arus orang-orang ini dan ikut-ikutan lari ke arah kiblat. Saat dia terjatuh, tiba-tiba Mbak Lydia yang merasa iba berusaha menolongnya. Akan tetapi layaknya terkena genjutsu, seakan-akan dirinya melihat mendiang emaknya. Dan dengan enjoynya Mbak Lydia malah memanggang tubuhnya sendiri di mobil yang terbakar ini. Douglas sang suami hanya pelunga-pelunga aja melihat istrinya mati meledak dalam panggangan. Dibantu Tom, Mallory pun bisa berlindung di rumahnya Abang Greg ini. Douglas tampaknya menyalahkan Mallory atas kematian istrinya. Orang-orang yang berkumpul di sini tidak saling mengenal dan asal random begitu saja. Mereka yang panik, kalut, resah, dan depresi ini coba untuk menghubungi keluarganya masing-masing. Tapi sayangnya valid semua. Beberapa dari mereka menceritakan pengalamannya saat hampir jadi korban dan melihat orang-orang di dekatnya bunuh ke diri secara tidak wajar. Bergegas mereka pun menutup semua jendela agar tidak terjadi kontak mata dengan entitas aneh ini. Kekacauan di berbagai tempat jadi berita hangat saat ini. Tapi tiba-tiba seluruh jaringan sinyal pun mendadak lenyap, kecuali sinyal radio saja. Mallory pun menceritakan pengalamannya tadi pada Tom sambil nangis-nangis. Di malam harinya, sosok entitas aneh tanpa wujud ini masih berkeliaran mencari mangsa. 3 hari sudah berlalu semenjak tragedi chaos itu. Persediaan makanan mereka sudah menipis. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara ketukan di balik pintu. Tom pun coba membuka pintu tapi Douglas melarangnya. Terjadi ketegangan di antara mereka. Yang lain pun waspada dan memejamkan mata. Ternyata sosok yang mengetuk pintu adalah betina endut yang perutnya sedang halimah. Betinanya bernama Olympia ini tinggal 1 blok jauhnya dari rumah ini. Sebenarnya dia nekat keluar rumah karena kelaparan kehabisan stok makanan di rumahnya. Tiba-tiba Greg memiliki ide brilian. Idenya adalah cara melihat situasi di luar rumah dengan menggunakan kamera CCTV. Dirinya berpikir jika melakukan kontak dengan entitas aneh ini menggunakan media perantara CCTV, bakal tidak ada efek sampingnya. Yang lainnya sebenarnya tidak setuju dengan ide gambling Om Greg ini. Tapi apa boleh buat, si Greg coba terus meyakinkan mereka. Dan dia malah menjadikan dirinya sebagai tikus percobaan.
Setelah beberapa waktu kemudian, muncullah sosok entitas itu di monitor yang menyerupai bayangan. Mata Greg pun langsung berkaca-kaca. Yang lain mendengar kegaduhan di ruangannya Greg. Saat mereka sudah di ruangannya Greg, dirinya pun sudah bunuh ke diri meninggalkan planet bumi. Semua orang pun tampak shock dengan apa yang menimpa Greg ini. Bentar ya guys, ada suara azan. Kita skip aja deh azannya. Skip cerita, entitas itu pun masih berkeliaran di luar rumah layaknya angin. Hari ini mereka berunding membahas stok makanan yang sudah 100% habis. Charlie memiliki ide untuk mengambil stok makanan di swalayan tempat kerjanya saja, yang sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Tapi bagaimana caranya bisa sampai di tempat itu sambil merem? Tom pun menyarankan untuk menggunakan mobil saja. Toh mereka bisa menggunakan GPS mobil untuk bisa sampai di swalayan. Seluruh kaca mobil pun dicat dan ditutup menggunakan koran. Dengan ragu-ragu tapi pasti mereka pun mulai meluncur ke swalayan. Mobil itu pun gerenjel-gerenjel melindas mayat yang bergelimpangan di jalan. Ternyata cara ini oke juga. Namun tiba-tiba sensor mobil pun mendeteksi sesuatu dari berbagai arah. Dan ternyata entitas misterius itulah yang coba menyerang mobil ini. Tom pun bergegas melajukan mobil itu dan sampailah mereka di tempat yang mereka tuju. Serasa menemukan harta karun, mereka pun langsung melahap makanan yang diingini sambil memasukkan ke dalam troli. Mallory tanpa sengaja menemukan burung kenari yang masih hidup ini dan dia pun langsung membawanya. Sambil mimik ciut, Douglas pun gelanyang dan mengatakan, tidak usah balik karena di sini banyak stok makanan untuk beberapa tahun. Mallory pun sontak menjangkrik-jangkrikkan Douglas atas ucapannya barusan, karena teman-temannya yang lain saat ini juga lagi kelaparan di rumah. Tiba-tiba terdengarlah suara gludek-gludek di dalam gudang bongkar muat. Ternyata sosok dalam gudang itu adalah temannya Charlie yang juga bekerja di sini. Memang orang ini rada gila, tapi dia baik hati. Ketika burung kenari ini pun langsung mencak-mencak karena mendeteksi keberadaan entitas misterius. Dan ternyata orang ini sudah terkena genjutsu sosok misterius. Mereka bertiga yang coba menahan pintu itu kalah kuat dengan tenaga orang ini yang hendak masuk. Tanpa babi bu, Charlie pun langsung mendorong temannya ini. Dia pun akhirnya terjebak dalam gudang itu. Dan Charlie pun isdet mengorbankan diri. Mereka berempat tampak tertendang atas kematian Charlie. Dan alhamdulillahnya mereka bisa pulang dengan selamat. Di malam harinya, Felix dan Lucy menyelinap ke garasi untuk kabur menaiki mobil. Mereka semua cuma kawah-kawah aja melihat mobil harapan bangsa sudah raib di kontrol dua kampret itu. Sudah dipastikan dua kampret itu pergi ke swalayan dan menetap di sana. Kembali ke masa sekarang, Mallory dan kedua bocah ini secara samar-samar terus diintai suara gaib dari sosok misterius itu. Sosok itu merayu mereka untuk membuka penutup matanya dengan kata-kata indahnya. Tapi bukan hanya suara entitas misterius saja yang jadi ancaman Mallory. Sebab pria ini juga berusaha membuka penutup matanya Mallory. Entah gimana caranya pria gendeng ini masih bisa bertahan hidup dengan mata terbuka. Mallory pun secara menganjing buta menyepet-nyepetkan parangnya hingga pria itu pun isdet kehabisan kecap bangau. 24 jam sudah berlalu, kini cobaan baru sudah mengantri di depan pantatnya Mallory. Kapal Mallory menabrak Optimus Prime yang sedang mandi, sehingga membuat Putra tercebur ke dinginnya air sungai. Tapi untungnya Mallory berhasil menariknya kembali, meskipun perbekalan mereka hanyut terseret arus. Mallory pun mendengar gonggongan anjing dan dia pun lantas memarkirkan perahunya. Sebelum Mallory pergi, dirinya memperingatkan kedua bocah ini untuk tidak keluar dari perahu. Hanya dengan bermodalkan tali roll, dirinya menyusuri hutan untuk coba menemukan pemukiman terdekat. Akhirnya Mallory pun berhasil menemukan seekor rumah, dan dia pun coba masuk ke dalamnya. Mallory pun mengambil beberapa barang kebutuhan untuk bekal perjalanannya dalam bekas klinik itu. Namun tiba-tiba tali yang terikat di ranjang bergerak-gerak sendiri. Sepertinya ada sesuatu yang menarik tali itu dari luar. Terlihatlah sosok bayangan dari luar bangunan. Mallory pun langsung bergegas keluar, dan ternyata sosok entitas misterius itu sudah menanti Mallory sedari tadi. Mallory pun terjatuh dan coba diintimidasi sosok aneh tanpa wujud ini. Secara mancing buta, dirinya pun menembakkan pistolnya tanpa arah. Putri yang mendengar tembakan itu lantas coba keluar dari perahu dan mendatangi Mallory. Bocah imut dan lugu itu masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan sambil mengikat tubuhnya dengan tampar. Hingga akhirnya sosok entitas itu pun mendekatinya. Dan tiba-tiba ternyata Mallory lah yang sudah menarik tampar bocah itu. Mallory pun langsung memarahi Putri dan bergegas pergi ke tempat tujuannya.
Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja jotos logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lik Paimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lik Paimo tiba-tiba nemu uang segepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lik Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian jotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lik Paimo. Kancut. Balik lagi ke scene 5 tahun yang lalu. Sebenarnya film ini mengambil dua latar waktu yang berbeda. Waktu saat Mallory bersama orang-orang ini dan waktu masa depan yang dimana Mallory melakukan perjalanan jauh menaiki kapal bersama kedua bocah tadi. Malam hari pun tiba. Olympia dengan lancang membukakan pintu untuk pria asing ini. Sontak situasi pun menjadi heboh dan panik. Semua orang pun menjagrik-jagrikkan Olympia atas ketololannya. Pria yang bernama Gary ini mengatakan kalau dirinya sedang dikejar-kejar sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa narapidana. Dan yang lebih anehnya lagi, orang-orang gila ini bisa bebas membuka mata tanpa harus terkena genjutsu dari sosok entitas tanpa wujud ini. Orang gila itu pun merasa bahagia tanpa beban sambil melek. Tapi Douglas menganggap kalau Gary adalah sebuah ancaman dan dia coba mengusir Gary dengan lembut dan sopan. Situasi pun menjadi runyam dan tiba-tiba Douglas yang pingsan pun ditidurkan Tom di garasi. Keesokan harinya, tiba-tiba Mallory dan Olympia mengalami kontraksi secara bersamaan. Mereka pun berdua jengkang-jengking mulet-mulet di atas kasur. Sedangkan di lantai bawah, Gary malah menjabarkan gambar-gambar sosok menyeramkan di atas meja. Kemudian dia mulai menggambar lagi. Bayi Mallory dan Olympia pun lahir secara bersamaan. Gary yang mendengar suara oek-oek langsung memasukkan burung-burung kenari itu dalam lemari pendingin. Dan seketika dirinya pun langsung membuka penutup jendela. Ternyata guys, si Gary ini adalah salah satu orang gila yang menjadi antek-antek entitas misterius ini. Tugas Gary dan para orang-orang gila di sini adalah berburu manusia yang masih bertahan hidup, kemudian memaksa mereka untuk membuka matanya agar orang-orang terkena genjutsu, kemudian bunuh diri, dan arwahnya menjadi makanan entitas misterius ini. Tom pun memperhatikan gambar-gambar sosok wajah tanpa wujud ini yang hanya bisa dilihat orang gila saja. Saat Tom mengeluarkan burung-burung itu dari dalam kulkas, si Gary dengan cepat menjotos si Tom hingga terpingsan. Gary pun langsung mendatangi Douglas dan membuka pintu garasi menggunakan remote. Seketika sosok itu pun langsung masuk ke garasi. Gary yang tingkahnya semakin ngelunjak malah mendatangi Mallory, Olympia, dan Maija. Setelah Gary selesai memenangi kedua bayi lucu ini, dirinya pun langsung membuka seluruh jendela di kamar itu. Namun secara tidak sengaja Olympia malah membuka matanya. Seketika itu juga Olympia pun langsung terkena genjutsu dan bunuh ke diri. Maija pun juga dipaksa Gary untuk membuka matanya. Dan ia pun langsung menusuk-nusuk lehernya dengan gunting hingga ia pun dead. Douglas ternyata masih hidup dan mengancam Gary dengan senapan. Gary yang terserempet peluru di bahunya langsung mendorong Douglas dari lantai atas hingga terjatuh ke bawah. Dengan cepat, Douglas pun langsung ditusuk Gary menggunakan gunting. Tom pun tersadar dari pingsannya, dan kini mereka pun saling coba berebut senapan itu. Dari balik selimut, Mallory mendengar suara tembakan, dan ternyata Tom masih selamat dan dirinya berhasil membunuh Gary. Kini tinggal Mallory dan Tom lah yang masih hidup bersama dua bayi-bayi lucu ini. 5 tahun kemudian, Mallory mengajari kedua bocah ini teknik mendeteksi suara, dan Tom pun terus mencari orang-orang yang masih survive di luar sana menggunakan radio komunikasinya. Kondisi kota yang tadinya rapi kini sudah bertransformasi menjadi hutan belantara. Saat Mallory berburu barang-barang kebutuhan, dirinya mendengar suara mobil yang dinaiki sekelompok orang gila yang sedang berburu manusia yang masih hidup. Di malam harinya, Tom mendengar suara panggilan dari radio komunikasinya. Seseorang yang menghubungi Tom ini mengatakan kalau dirinya memiliki banyak stok makanan dan komunitas tempat tinggal yang layak. Dirinya pun menghimbau Tom cara tercepat untuk sampai di tempatnya adalah dengan mengarungi sungai. Tapi resikonya mereka tidak boleh bawa anak kecil, sebab arus jeramnya sangat tidak bersahabat. Mallory pun meragukan apa yang dikatakan pria itu, sebab ia mencurigai kalau pria itu adalah bagian dari orang-orang gila yang coba menjebak mereka. Skip cerita, keesokan harinya saat mereka sedang berburu kebutuhan, tiba-tiba sekelompok orang gila itu mendatanginya. Tom pun menyuruh Mallory dan kedua bocah ini pergi lewat pintu belakang, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian wong-wong gendeng ini. Mereka coba memaksa Tom membuka penutup matanya. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka melihat Mallory dan kedua bocah ini.
Sontak terjadilah adu jedor di antara Tom dan mereka. Tom yang terkena tembakan dan terpojok terpaksa membuka penutup matanya, dan dia pun coba mengorbankan dirinya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Salah satu dari wong gendeng ini terus membututi Mallory, tapi Tom tidaklah tinggal diam. Tiba-tiba sosok entitas ini pun mendekati Tom. Tom pun akhirnya terkena genjutsu. Sebelum dirinya terhipnotis semakin parah, dirinya pun dengan cepat menembak pria gendeng ini. Dan kemudian Mallory yang menyadari kalau Tom tidak selamat, dengan terpaksa dirinya akan pergi menemui pria yang ada di radio komunikasi kemarin. Dan kita pun bisa melihat adegan yang ada di awal film tadi. Mereka pun sudah dekat dengan target tempat yang akan dituju. Mallory pun akan memilih salah satu dari bocah ini untuk membuka matanya sebagai penunjuk arah saat melintasi arus jeram di hadapannya. Putri pun mengajukan diri sebagai penunjuk arah, tapi Mallory pun tidak tega karena teringat dengan mendiang Olympia, emaknya Putri. Sehingga dirinya pun membatalkan ide itu. Dan secara gambling, perahu ini pun menerjang arus deras ini tanpa arah, hingga perahu pun terbalik. Mereka pun selamat meskipun tadinya Putri terpisah jauh. Untungnya Putri terus membunyikan loncengnya, sehingga dengan mudah Mallory pun berhasil menemukannya. Seperti petunjuk yang disarankan pria dalam radio komunikasi kemarin, kini mereka harus mencari sumber ocehan suara burung yang ada di dalam hutan ini. Akan tetapi, perjalanan tidak semudah itu, Ferguson. Sebab entitas tanpa wujud itu pun kini mendekatinya. Sosok itu pun terus merayu Mallory dengan kata-kata manisnya untuk membuka penutup matanya. Mallory yang panik pun malah kesandung kayu dan terjerembab ke dalam jurang. Mallory akhirnya tersadar dari pingsannya, tapi kedua bocah ini malah terpisah berjauhan. Suara sosok misterius itu yang menyerupai suara Mallory coba untuk merayu putra dan putri supaya membuka penutup matanya. Tapi untungnya Mallory terus meneriaki mereka dengan suara lantangnya agar mereka berdua tidak membuka penutup matanya. Sehingga kedua bocah ini pun ragu-ragu saat akan membuka penutup mata itu. Mallory pun akhirnya menemukan putra karena dia mendengar suara lonceng yang dia bunyikan. Mallory yang tadinya pasrah akhirnya disamperin si Putri. Mallory pun akhirnya mendengar ramainya suara kicauan burung dan akan mendatangi sumber suara itu. Namun tiba-tiba entitas misterius yang menyerupai angin ini terus mengintimidasi dan mengejar mereka bertiga. Hingga akhirnya Mallory pun sampai juga di tempat yang ia tuju. Dengan selamat, Mallory pun berhasil masuk ke dalam bangunan itu. Dan ternyata guys, tempat ini adalah sekolah tunanetra. Sosok yang menghubungi Mallory lewat radio komunikasi adalah pria buta yang bernama Abarik ini. Di tempat ini orang buta dan orang normal berkumpul jadi satu dengan bahagia. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang hidupnya, kedua bocah ini bisa melihat ramainya orang berkerumun. Mallory pun akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk melepaskan ketiga burung itu. Ternyata dokter Lapan yang jadi langganan Mallory memeriksakan kandungannya juga ada di sini. Dan hari ini kedua bocah ini akan dikasih nama oleh Mallory. Si Putri dikasih nama Olympia seperti nama ibunya, sedangkan si putra dikasih nama Subianto. Demikianlah review dari film Bird Box ini. Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja contoh logo like and subscribe-nya channel MCTube ini. Dan jangan lupa silahkan adu jotos di kolom komentar. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.